Bab 36. Puncak Kehidupan. Jasmine naik ke mobil, Tanner dan yang lainnya tidak naik dan memilih untuk pulang. Kingston pun mengendarai mobil bergegas menuju ke area pangkalan militer. Tidak lama kemudian mereka sudah melihat konvoi keluarga Tang. Dia juga tidak terburu-buru, melainkan mengikuti di belakang konvoi dengan santai. Meskipun keluarga Tang hanyalah keluarga kelas kedua, tapi mereka lumayan kaya. Mobil yang mereka pakai adalah mobil-mobil mewah. Terlebih lagi Jordan Liu juga mengendarai sebuah mobil mewah dari rumahnya kemari untuk mendukung keluarga Tang. Konvoi keluarga Tang sangat mewah dan heboh. Beberapa puluh mobil, ada pasukan marching band, suasananya sangat ramai. Apalagi spanduk yang ada di paling depan, spanduk itu sangat mencolok, menarik perhatian orang-orang di jalan. Lumayan banyak orang yang mengeluarkan ponselnya dan memotret adegan ini, kemudian mengepostnya ke sosial media, menyebabkan keributan. Keluarga Tang hebat juga. Begitu banyak keluarga besar di Jiangzhou saja tidak mendapatkan surat undangan, keluarga Tang malah dapat satu. Apalagi kalau bukan karena mendapatkan menantu bagus. Rilan Tang duduk di dalam mobil Bentley, melihat para orang-orang di sekitarnya, wajah keriputnya tersenyum, mulutnya tidak bisa tertutup. Para anggota keluarga Tang juga ikut merasa bangga. Bisa berpartisipasi dalam upacara suksesi Raja Xiaoyao, berarti keluarga Tang telah mendapatkan pengakuan dari Raja Xiaoyao, dan telah menjadi keluarga konglomerat sejati. Suamiku, terima kasih. Wajah Claudie terlihat senang, dia pun mencium Jordan yang sedang mengemudi. Mobilnya adalah sebuah mobil Ferrari yang dia pinjam dari rumahnya. Ekspresinya sombong, Claudie, aku sudah pernah bilang, aku tidak akan mempermalukanmu, gimana? Aku tidak membohongimu, kan? Aku sudah membuat keluarga Tang bangga, kan? Iya. Claudie senang sampai hampir menangis. Tapi, ayah sudah bilang, 5 juta yuan ini sama sekali tidak cukup. Nanti aku beritahu kakek, suruh kakek memberikanmu sedikit lagi. Claudie, bukan ini maksudku. Suamiku, kamu membantu kami sampai seperti ini, kami mana mungkin tidak membiarkan keluarga Liu membayari kita. Tenang saja, keluarga Tang masih sanggup mengeluarkan uang seharga beberapa puluh juta. Mendengar ini, Jordan pun menunjukkan ekspresi senang. Konvoi bergerak maju dengan heboh, suara drum tidak berhenti, memekakkan telinga orang-orang. Orang-orang yang berjalan di dua sisi jalanan pun mengeluarkan ponsel mereka dan memotret adegan ini. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di pangkalan militer. Upacara suksesi belum dimulai, orang-orang belum masuk ke dalam, mereka semua menunggu di luar. Orang-orang yang datang menyaksikan upacara ini sangat tidak mencolok, mereka semua datang sendiri. Beberapa orang penting sedang berkumpul di luar gerbang pangkalan militer, mereka sedang saling bersosialisasi. Di saat ini, terdengar suara pukulan drum, juga ada suara petasan. Suara petasan sangat nyaring. Ketika mereka melihat ke arah asal suara, mereka pun melihat konvoi mobil, dan di paling depan ada sebuah spanduk. Melihat adegan ini, orang-orang yang datang menyaksikan upacara suksesi Raja Xiaoyao pun membeku. Konvoi mobil pun berhenti di luar pangkalan militer. Rilan Tang turun dari mobil, dia memegang tongkatnya, wajahnya penuh dengan kebanggaan, dia merasa dia sangat hebat, akhirnya dia memimpin keluarga Tang menjadi keluarga konglomerat, dia pun menyapa beberapa orang-orang penting. Meskipun keluarga Tang adalah keluarga kelas 2, tapi Rilan mengenal orang-orang penting ini, hanya saja hubungan mereka tidak terlalu baik. Saudara Zhao, apa kabar? Kamu juga mendapatkan surat undangan. Biaya digunakan lumayan besar, kan? Ini bukannya Direktur Utama Farmasi Haitian, Direktur Sun, apa kabar? Aku Rilan Tang, dari Yongel Tang's Group, benar? Akhir-akhir ini Yongel Tang telah bekerja sama dengan Qianjun Group. Begitu berjalan kemari, Rilan langsung menyapa orang-orang yang pernah dia temui namun tidak begitu kenal. Ketika berbicara, dia juga sengaja mengeluarkan surat undangan yang dikirim tentara Westland, sengaja pamer. Anggota-anggota keluarga Tang pun ikut turun dari mobil, saat ini mereka berjalan seperti sedang melayang,
mereka merasa mereka telah mencapai puncak hidup mereka. Melihat surat undangan di tangan Rilan, ekspresi orang-orang yang ada di sana pun berubah. Ini, tamu undangan khusus. Mereka semua tahu mengenai surat undangan. Surat undangan acara ini dibagi jadi beberapa kelas, biasanya yang dikirimkan ke umum adalah posisi-posisi biasa, hanya bisa berdiri di paling belakang, namun tamu undangan khusus berbeda, posisi mereka ada di paling depan, terlebih lagi mereka dapat tempat duduk. Rilan mengeluarkan surat undangan untuk tamu undangan khusus membuat lumayan banyak orang terkejut. Keluarga Tang hanya keluarga kelas 2, kenapa bisa punya surat undangan tamu undangan khusus? Pantas saja mereka heboh begini, ternyata mereka adalah tamu undangan khusus Raja Xiao Yao. Sejumlah besar orang bergosip. Mereka semua merasa hubungan keluarga Tang dan Raja Xiao Yao tidak biasa. Kalau tidak mana mungkin bisa mendapatkan surat undangan khusus, asal tahu saja, yang bisa mendapatkan posisi tamu undangan khusus adalah orang-orang penting yang sebenarnya, bukan hanya asal ada uang. Saudara Tang, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Saudara Rilan, sudah 10 tahun tidak bertemu, kamu semakin lama terlihat semakin baik. Setelah melihat undangan di tangan Rilan adalah surat undangan khusus, banyak orang-orang penting datang untuk menyapanya. Melihat orang-orang penting yang sebenarnya datang menyapanya, Rilan merasa sangat bangga. Saat ini dia bahkan merasa dirinya sudah masuk ke lingkaran sosial kelas atas dan bisa berhubungan dengan orang-orang penting kelas atas ini. Sedangkan ekspresi para anggota keluarga Tang saat ini sangat bangga, mereka merasa kehidupan mereka sudah sampai di puncaknya. Di paling belakang konvoi, Kingston dan Clue tidak turun dari mobil. Jasmine melihat adegan di depannya pun merasa sangat menyesal, tahu gitu tadi tidak usah ikut, sekarang Rilan begitu bersinar, pasti akan menghadiahi Claudie Tang. Hah, Claudie mendapatkan kekasih yang baik. Jasmine pun menghela nafas. Kingston tidak mengatakan apapun. Dia sedang menunggu orang-orang mulai masuk ke tempat acara. Setinggi apa Rilan Tang sekarang, sesakit itu juga kejatuhannya nanti. Max Ye juga sudah sampai, dia juga melihat surat undangan khusus di tangan Rilan, dia juga merasa iri Rilan mendapatkan menantu cucu yang baik. Dia berjalan menghampiri Rilan dan menyapanya dengan besar hati, "Tuan Tang, apa kabar?" "Direktur Ye." Rilan agak kaget, dia segera mengulurkan tangannya dan bersalaman dengan Max Ye, sambil berkata dengan ramah, "Direktur Ye, saya benar-benar sangat puas dengan kerja sama selama ini, semoga Yongel Tang's Group bisa terus kerja sama dengan Qian Jun Group." "Tentu saja." Max Ye berkata. "Oh iya, beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun ke-80 saya, kalau Direktur Ye kalau ada waktu, boleh." Rilan Tang masih belum selesai bicara, Max Ye sudah menyetujuinya, dia berkata, "Hadir, pasti hadir." "Kak Tang." Lagi-lagi terdengar suara seseorang memanggilnya. Kemudian, seorang lelaki berumur 50-an tahun berjalan menghampirinya. Dia bukan orang lain, dia adalah Hans Zhang yang semalam ada di Villa Melody Xiao. Dia adalah direktur dari sebuah perusahaan medis besar, kekayaannya hanya kalah dari Qian Jun Group. Setelah mengetahui identitas Kingston, dia pun sedikit takut dengan Rilan Tang. "Adik Zhang, halo." Rilan segera bersalaman dengan Hans Zhang. Saat ini, dia merasa dirinya sangat tinggi, dulu orang-orang penting ini selalu mengabaikannya, sekarang orang-orang ini malah berebutan datang menyapa dia. Dia benar-benar sangat berterima kasih kepada keluarga Liu. Melihat adegan ini, para anggota keluarga Tang pun mulai menyanjung Jordan Liu, membuat Jordan Liu semakin arogan. "Direktur Tang, apa kabar?" Jasper Liu dari keluarga Liu juga menghampiri Rilan dan menyalaminya, dia juga tidak menyangka Rilan punya koneksi dengan Raja Xiao Yao dan mendapatkan surat undangan khusus, kalau mau menyanjungnya, kapan lagi kalau bukan sekarang. "Direktur Tang, hubungan pernikahan keluarga kita lebih baik dipastikan secepat mungkin, kalau tidak setelah upacara suksesi, aku suruh putraku yang tidak berguna itu bertunangan dengan Claudie." "Hahaha, baik. Rilan tertawa keras.
Saat ini adalah saat yang paling membanggakan selama hidupnya. Dia merasa dia sudah mencapai puncak di hidupnya, membawa keluarga Tang masuk menjadi keluarga konglomerat yang sebenarnya. Di saat ini, gerbang pangkalan militer pun terbuka. Beberapa tentara yang memakai seragam militer berjalan kemari dan berdiri di kedua sisi gerbang. Seorang letnan berjalan kemari dan melihat orang-orang yang ada di luar, kemudian berkata, "Upacara akan segera dimulai. Mohon para tamu masuk ke dalam dan berdiri di posisi sesuai dengan nomor undangan yang tertera." Bersambung.